Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, dalam lindungan Allah, sehat selalu. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberi kita banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat materi yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada jalan bagi kita kecuali hanyalah untuk bersyukur. Wujud syukur kita hanyalah mari kita laksanakan perintah Allah, jauhi segala yang dilarang oleh Allah. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, orang-orang yang setia menjalankan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan masih berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Nama-nama surah Al-Fatihah. Yang pertama, nama surah Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah itu sendiri, pembuka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau Mushaf Al-Quran, halaman pertamanya pembuka adalah Suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab. Pembuka. Di pembuka ayat-ayat suci Al-Quran. Surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Surat yang paling awal yang ada di dalam Al-Quran. Dan jangan kita membelot-belotkan, ya. Itu kan ada petunjuk-petunjuk dari guru. Kenapa guru tadi baca Fatihah sekian kali, ya.
Kemudian untuk kalau mau berdoa, kirimkan dulu Al-Fatihah. Ya, tidak usahlah kirim-kirim Al-Fatihah itu Pak Haji. Habis Fatihah itu. Jadi tidak ada kata lain bahwa di dalam Al-Quran surah yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi tidak ada, sekali lagi, mari kita mulai acara ini dengan, atau kita mulai doa ini dengan Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Bahkan sampai mengirimkan ke Nabi Muhammad SAW. Ila hidratin tadi. Nabi Muhammad dikirim. Setelah Nabi dikirim kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Syekh Sepu Amma, kepada guru-gurunya, kepada orang-orang tuanya, ya, poyangnya, baru yang mendaftar tadi, Sianu Al-Fatihah. Nah ini Fatihah bukan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa surat Al-Fatihah itu merupakan umul Al-Quran, induknya Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Fatihah khususnya, mengandung tujuan pokok yang ada di dalam Al-Quran. Seperti di dalam surat Al-Fatihah itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi larangan berbuat maksiat. Bermohon hidayah hanya kepada Allah. Mau diberi hadiah atau diberi hidayah oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Berikutnya Bapak, bahwa surah Al-Fatihah itu dikenal dengan Sab'al Masani. 7 ayat yang diulang-ulang dibaca di dalam sholat. Sholat fardu 17 kali dibaca. Jadi kalau sholat, pada bulan yang lalu saya sampaikan, sholat yang tidak membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah, sholatnya tidak sah. Baik sholatnya sendiri maupun sholatnya berjamaah. Juga sudah jelaskan pada bulan yang lalu, kalau sholatnya dewean, itu harus wajib dibaca suratul Fatihah. Jangan tidak baca Fatihah. Walaupun kita berimam. Terutama sholatnya sholat zuhur, sholat asar. Yang disirkan. Namun rakaat yang ketiga dan yang keempat baca. Kalau di sholat Isya, sholat maghrib. Kalau sholat subuh, kalau kita berjamaah, dengarkan imam.
Kita sudah numpang dengan imam. Ya, makanya dengar bacaan imam. Kalau sholat subuh tadi dengar bacaan imam sampai selesai. Baik suratul Fatihahnya maupun ayat yang dilanjutkan oleh imam membacanya. Dengar, simak baik-baik. Apalagi kalau kita paham apa yang dibaca oleh imam itu. Jadi ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dibaca. Jangan tidak baca. Kemudian juga kita sudah menjelaskan pada bulan yang lalu bahwa suratul Fatihah ini ada istimewanya Bapak. Bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu merupakan ayat pertama. Ayat pertama atau bagian dari surat Al-Fatihah. Harus dibaca. Coba lihat Bapak. Di dalam surah Al-Fatihah, Bismillahnya ayat pertama. Bagian dari surat Al-Fatihah. Berikutnya surah Al-Baqarah sampai selesai itu Bismillahnya tidak dimasukkan ke dalam ayat pertama. Hanya tertulis saja. Kecuali dalam surah At-Taubah. Dalam surat At-Taubah itu tidak memakai kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di ayat pertama sudah menjelaskan kenapa tidak membaca basmalah. Karena Allah sudah memutuskan bersama Rasulullah SAW hubungannya, komunikasinya dengan orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik sudah melawan Allah. Sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyambungkan diri komunikasi dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik jelas itu penyembah selain Allah. Kalau sekarang namanya orang kafir. Yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Bahkan sampai mentuhankan yang lain. Bahkan Nabi yang diutus oleh Allah dijadikan sebagai Tuhan. Nah ini penyimpangannya. Jadi Bapak, di dalam maca Al-Fatihah, sekali lagi suratul Fatihah di dalam sholat, bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari suratul Fatihah. 7 ayat. Jadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah tinggal lagi di dalam sholat tadi, mau dibaca disirkan bismillahnya di dalam sholat atau dinyaringkan. Menurut keterangan hadis atau menurut pendapat para ulama, ada yang dibaca, yang disirkan, ada yang dinyaringkan. Tidak perlu kita berdebat. Oh ini orang yang dinyaringkan baca bismillah ini orang kiri. Kalau baca bismillahnya disirkan ini orang kanan. Tidak ada orang kiri kanan. Ado galau. Boleh dinyaringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan saja. Itu sudah dijelaskan pada bulan yang lalu. Kemudian kita masuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dengan menyebut
nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu ambil hanya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah tagalo artinya. Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pengecualian. Allah maha pengasih terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah, dikasih galau. Mau taat atau tidak taat kepada Allah, Allah kasih. Tapi jangan kita merasa iri dan dengki kepada orang lain yang diberi banyak rezeki oleh Allah. Dia tuh orang di luar Islam, rezekinya banyak. Ya, triliunan hartanya. Tidak usah kita iri. Allah beri semuanya tanpa kecuali, tanpa batas. Allah kasih. Tidak pilih kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semua beri. Tidak mandang. Itulah maha pengasihnya Allah. Tetapi maha penyayangnya Allah hanya teruntuk kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Bapak, kenapa Allah membuat hukum seperti hukum hudud itu, bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang tanpa ada alasan itu harus dibalas dengan nyawa. Nyawa harus dengan nyawa. Ada hukum Allah namanya lagi hukum mati, ya hukum mati. Kalau hukum buatan manusia, ya hukumnya mungkin barangkali ya hukum yang dibuat-buat sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Hukum mati bisa berubah menjadi hukum seumur hidup. Bisa berubah besok, berubah lagi hukum 10 tahun. Nunggu berita 5 bulan lagi bisa berubah hukumannya 4 tahun. Tahu-tahu bebas. Itu hukum buatan manusia. Dilihat dari satu sisi, ada orang mengatakan bahwa hukum buatan Allah ini kejam betul. Orang yang mencuri potong tangan. Sadisnian hukum Islam ini. Itu sebenarnya hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada manusia. Allah yang membuat hukum jelas. Sebenarnya hanyalah sebagai pembelajaran bagi manusia-manusia yang mau atau berkeinginan melakukan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, korupsi. Jadi kalau di Arab itu Pak, kalau ada tangan uang buntung itu mantan-mantan korup, itu mantan pencuri. Kalau itu dibawa ke Indonesia, nah seperti yang terbaru ini di Nepal Pak. Di Nepal itu memang luar biasa dahsyatnya demonstrasi rakyatnya kepada pejabat-pejabat negara. Sampai terbirit-birit dibuang sampai ke sungai. Waduh, Indonesia ini kan masih dalam batas-batas kewajaran saja. Ya, anggota dewannya terbirit-birit. Lihatlah itu di siaran-siaran TV. Jadi di Indonesia ini hukum yang berlaku hanyalah hukum buatan manusia. Mereka berkongko-kongko dengan pemerintah, dengan anggota dewan untuk mengatur undang-undang yang supaya undang-undang ini jangan sampai mereka terseret. Nah, sekarang akan berusaha bagaimana hukum perampasan aset itu ya disahkan, tapi lamo itu. Karena mereka berpikir mereka semua itu terlibat dalam hal mereka yang membuat itu supaya kita jangan kenal. Pasti kenal ya tak? Nah, terbaru ini ada 3.000 triliun
3.000 triliun. Kemana duitnya tuh? Tidak tanggung-tanggung, Pak. Itulah mereka sekarang ini mau membahasnya begitu panjang. Supaya jangan mereka nanti kena sasaran dari undang-undang disahkan ini. Itu buatan manusia. Kalau buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekedar pembelajaran bagi manusia-manusia yang berkeinginan melakukan kejahatan-kejahatan atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, Maha Pengasihnya Allah, Allah memberikan tanpa batas, tanpa kecuali, tidak melihat siapapun orangnya, siapapun manusianya. Allah kasih semua. Tetapi Maha Penyayangnya Allah terkhusus hanyalah untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah, berbuat kebajikan di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum yang telah dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia untuk diberlakukan. Diberlakukan. Bukan untuk sekedar saya sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi SAW itu bukan hanya sekedar lantunan-lantunan selawat saja. Ya, seharusnya mereka membahas bagaimana yang jarang disorot oleh banyak orang, bagaimana kehebatan Rasulullah SAW itu sebagai bapak pembaharuan, pembaharuan dalam peradaban kehidupan manusia. Manusia yang tidak beradab menjadi manusia yang beradab. Ilaz zulumati ilan nur. Dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan cahaya. Sebenarnya bahwa Rasulullah bapak pembaharuan itu. Tokoh pembaharuan dalam dunia peradaban manusia yang tidak beradab menjadi manusia yang beradab. Karena manusia tidak mau mengambil, mencontoh, meneladani apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Manusia mau mengambil, membuat aturan-aturan mengatur kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, bernegara. Inilah kejadiannya. Ya. Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Malik. Malik itu adalah raja. Raja di raja. Bukan rajanya nanti di hari kemudian, di hari pembalasan saja, nanti di hari setelah berbangkit saja. Allah Maha Raja di raja. Tidak ada lagi raja. Kalau manusia menjadi raja di dunia, itu hanya sekedar di dunia. Tidak hanya sekedar sampai dunia kiamat. Paling banter 5 tahun, 10 tahun, tidak jadi raja. Jadi pejabat. Kalau Allah, dia tetap raja di atas raja. Tidak ada lagi raja. Berkuasa. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, dan Allah yang nanti akan menjadi raja, merajai di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Nah, di hari pembalasan itulah manusia akan menerima balasan, imbalan apa yang dia lakukan hidup di dunia ini. Jadi ada konsekuensi kita hidup di dunia ini, Bapak. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak nanti yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Qadirul Jalil. Kalau di dunia ini Bapak Ibu masih bisa mereka tuh kongko-kongko mengatur supaya mereka tidak bermasalah,
supaya mereka tidak terkena masalah. Padahal mereka membuat masalah. Bisa Pak, selamat mereka sementara. Tetapi nanti di hadapan Allah, mereka tidak akan bisa berkongko-kongko dengan Allah untuk tidak terkena masalah balasan yang diberikan oleh Allah. Maka ingat, yakinlah bahwa Allah akan membalas segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jangan tidak ada konsekuensinya seperti orang di luar Islam, kalau sudah mati selesai perkara. Tidak. Inilah gunanya. Dari ayat pertama dalam surah Fatihah itu sampai ayat 4, Maliki Yaumiddin itu berkaitan dengan masalah keimanan. Maliki Yaumiddin. Bahwa ada hari pembalasan. Qadi Rabbul Jalil. Hanya Allah lah menjadi seorang hakim tunggal. Nggak ada hakim yang bisa disogok. Ya, nggak bisa. Nggak disogok pakai apa? Nggak dengan amal. Nggak berlaku lagi cuan itu yang kita kumpulkan di dunia ini untuk menyogok hakim. Kalau di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Qadi Rabbul Jalil, sebagai hakim tunggal yang tidak bisa disogok-sogok. Kembali kepada amal perbuatan kita. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Artinya Bapak, kita ini hidup diberi jalan hidup, pandangan hidup, jalan hidup. Untuk apa? Mengabdikan diri. Mengabdi kita ini selagi nyawa ini masih ada. Mengabdi. Bukan mengabdi kepada masyarakat saja, mengabdi kepada manusia saja, mengabdi. Mengabdi kepada Allah. Silakan kita beraktivitas di mana saja, kapan saja, tetapi pengabdian kita kepada Allah jangan kita lupakan. Karena kita inilah banyak pengabdiannya kepada manusia, sehingga manusia menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, sehingga pengabdiannya kepada Allah mereka lalaikan, mereka lewatkan, mereka lupakan. Jadi mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, itulah jalan yang lurus. Di dalam sholat kita minta tunjukilah jalan yang lurus. Tapi yang diturutinya jalan-jalan yang bengkok. Ya, nyari yang haram. Ya, ngumpulkan yang haram. Katanya berdoa di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Tapi perbuatannya jalan yang tidak lurus. Inilah kita meminta kepada Allah hidayah tadi. Tunjukilah. Tapi sampai mati nunjuk jalan yang bengkok, jalan yang salah. Ini yang berabe gitu nih Bapak. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kita ucapkan 17 kali minimal setiap hari, yaitu jalan mereka yang diberi nikmat. Itulah nikmat tadi Pak, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita ini lebih banyak mengambil yang bukan nikmat-nikmat. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tapi mereka lebih banyak manusia ini mengejar urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya. Maka benarlah itu Bapak. Letakkanlah dunia ini di tanganmu, akhirat di hatimu, kematian di pelipuk matamu. Kalau dunia kita letakkan di tangan kita ketika Allah mengundang kita untuk
ibadah kepada Allah, kita tinggalkan itu. Tapi ketika dunia sudah ada di hati kita, walaupun azan sudah berkumandang bersaut-saut dimanapun masjid, sekarang kan banyak ini. Seolah-olah kita tidak mendengar panggilan azan. Masih gawe terus, kerja terus. Ya, sehingga tahu-tahu sudah lewat zuhurnya. Tahu-tahu semakin sibuk urusan dunia, tahu-tahu asarnya sudah kelewatan. Akhirnya sholat zuhur, rangkap ke sholat asar. Masya Allah, itulah orang-orang yang meletakkan dunia di hatinya. Letakkanlah dunia ini di tanganmu, akhirat di hatimu. Kalau akhirat sudah di hati, Bapak, walaupun uji Pak Muslim ini jauh, datang subuh-subuh ke masjid ini, berapa jauh ini? Jauh terasa dekat. Itu panggilan Allah. Tapi kalau dunia di hati kita, berat Pak. Walaupun masjid itu tinggal melompat selangkah. Nah ini Pak, berat. Tapi kemana-mana setiap hari, kemana-mana. Bahkan sampai ke luar negeri. Bukit dinaiki, laut diseberangi. Sanggup. Tapi ketika Allah memanggil, dekat rumah kita masjid, berat nak melangkah kaki. Apalagi kalau kematian itu jauh dari pelupuk mata kita. Orang mati pun lewat, tidak ada pengaruh. Jangan kalau orang menjadikan kematian di pelupuk mata kita, Bapak Ibu, ya, mayat berjalan, ada pengumuman, ada meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti dia akan ada, tersambung dia. Hari ini mungkin kita yang akan mengantarkannya, besok mungkin kita diantar wong. Nah itu. Tapi ada juga takutnya sehari 2 hari Bapak. Sehari 2 hari dia rajin beribadah ke masjid. Hari keempat tidak lagi. Nah, ini menjadikan kematian itu jauh dari pelupuk matanya. Semua orang yang hidup ini, apalagi umurnya lanjut, menuju kematian semuanya. Makanya Bapak, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Jadi kita simpulkan bahwa di dalam surah Fatihah itu intinya adalah di dalam Al-Fatihah semuanya terkumpul inti Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan pandangan hidup kita. Sudah ada. Tiap hari kita baca minimal 17 kali Al-Fatihah. Bukan sekadar hanya dibaca baik. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau orang mengejar dunia tadi, itulah Pak, hilang rasa takutnya kepada Allah. Seharusnya dia semakin takut kepada Allah. Tetapi mereka semakin hilangnya tidak lagi takut kepada Allah. Sehingga mereka melanggar aturan-aturan Allah. Yang kedua, bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini untuk mengabdi kepada Allah. Hidup ini hanyalah pengabdian. Selagi nyawa masih tersambung di jasad kita, mengabdilah kepada Allah. Ini ketika kita sakit, terbaring, contohnya di rumah sakit, Pak Asmi sering nyebut itu, tidak lagi sholat. Ya, tidak ingat lagi sholat. Orang yang ada di samping tidak juga mengingatkanlah sholat loh. Nah, yang diingatkan cuma lah makan loh. Ya, tapi tidak ingatlah sholat loh. Ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah bahwa hidup ini adalah mengabdi kepada Allah, semuanya beribadah akan bernilai pahala apapun yang kita lakukan. Makanya Bapak, sekali lagi, ketika Bapak yang merokok, ada enggak baca bismillah mulai merokok? Ada enggak? Mari kita mulai merokok ini dengan membaca basmalah. Berarti merokok enggak baik. Ya.
Jadi sesuatu yang tidak baik menurut Allah itu tidak pakai bismillah. Jadi bismillah. Ya, bismillah. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin dapat memahami agama ini untuk mengakui kebenaran Allah, mengakui kebenaran itu datang dari Allah. Yang kedua, bagaimana kebenaran itu, agama ini diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.